Jadi waktu kecil aku suka main bola. Terus mungkin zaman dulu nggak ada yang memfasilitasi. Dalam artian dulu fasilitas kan masih minim, nggak ada support lah gitu kan. Terus ya udah sekarang karena memang ya bisa dibilang finansialnya cukup, ya udah karena ada semangat anak-anak di desa pengen maju, ya udah kita dukung. Oke, selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan Bincang Alumni episode ke-10. Sekarang kita bersama Mas Oki Yuripa Pradana. Halo Mas Oki, apa kabar Mas Oki? Halo, apa kabar Mas Ode? Oh iya Mas, sebelumnya kita salam mangrover dulu. Boleh. Ke kamera aja nggak apa? Oke, siap. Salam mangrover. Semangat Mangrover. Mantap. Halo Mas Oki, piye kabarnya Mas Oki? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Ode. Gimana? Ini dari mana? Dari rumah Mas Oki? Tadi dari rumah, tadi habis kondangan sih kebetulan, kondangan. di Karangjati. Makanya tadi terus ngantuk banget nih, nanggung nih Mas Ode ngajakin jam 4 kan. Jam 4, waduh, pulang kondangan jam 2 biasanya ngantuk banget ini. Ya udah tadi tidur dulu, malah kebablasan jam 4 baru bangun. Ini pertama kali loh Mas untuk Bincang Alumni itu biasanya kita kan virtual. Ya, Lewat Zoom, dan ini khusus untuk episode ke-10 dengan Mas Oki ini. Teman-teman kru datang ke Semarang. bukan emang orang Semarang ya? Nah, pada sore hari ini teman-teman kita bakal berbincang dengan Mas Oki. Mas Oki merupakan salah satu pelaku wirausaha yang ada di Kota Semarang. Tunggu keseruannya, nanti kita ngobrol-ngobrol ya Mas. Sekarang kita ngobrol. Bukan pelaku wirausaha sih. Pengangguran yang numpang hidup di Semarang. Gitu. Ya, gimana, ada yang bisa kita obrolin apa nih Mas Ode nih sore ini nih? Gimana Mas, lagi sibuk apa nih Mas Oki sekarang? Sibuk apa ya sebenarnya? Enggak sibuk sih. Sering banyak di rumah. Ngomong anak. Okay. Enggak ada kesibukan yang apa-apa. Oke. Mas Oki ini merupakan bisa disebut pengusaha wirausaha persewaan mobil ya. Sewa mobil di Semarang. Nah, itu awal mulanya gimana Mas ceritanya? Kalau sempat dengar cerita dari Mas Oki itu bermula pun dari zaman Mas Oki masih mahasiswa itu udah ada ya jiwa-jiwa untuk berwirausaha itu. Ya, kalau sewa mobil itu memang usaha utama sih buat sekarang memang. Cuman sekarang sih aku udah nggak terlalu banyak pegang lagi. Awal mulanya tahun berapa ya itu? Tahun 2013 kalau nggak salah sih. 2013 mulai ngerintis usaha terus sampai sekarang. 2013 tuh masih 2013 kuliah, kayaknya enggak udah lulus. Kalau kuliah dulu saya usaha, kalau bahas usaha dari berapa ya? Semester berapa saya udah mulai usaha tuh. Lulus dari Kesemat ya, lulus dari pengurus Kesemat, jadi dewan penasehat itu tahun 2010 2011 sih itu. Awal mulanya tuh ini kan dulu di Kesemat, terus ngurusin kegiatan, terus bikin kaos kegiatan, kemudian ada ide bikin kaos gitu kan. Bikin kaos, tadinya sih bikin kaos buat Kesemat sendiri ya. Kan waktu itu dapat channel di Bandung, kebetulan dapat kenalan, dapat relasi vendor, di Bandung. vendor. Bandung dulu kan Semarang kan masih jarang banget. Masih jarang waktu itu, masih jarang, terus harganya juga kompetitif kan di sana. Ya udah, malah teman-teman yang dari organisasi lain itu ini pakai, kalau butuh bikin kaos atau apa itu malah kontaknya ke saya gitu, gara-gara keseringan bikin kaos di Kesemat gitu. Berarti itu sekitar semester 78 ya waktu di sekitar itu. Semester udah akhir. Coba usaha kaos. Terus
ke Semat langsung gimana nih kalau bikin brand sendiri. Waktu itu bikin brand Mang Rover kan, yang sekarang vakum. Tapi kayaknya kan sempat dijual juga di beberapa toko kan, di Ungaran. Iya betul. Habis itu Di Pati juga di Pati ada. juga ada. Di Semarang juga ada. Jadi dulu ceritanya udah jalan nih, kita kan online waktu itu awal-awal Facebook ya. Facebook kayaknya, Instagram, Twitter masih jarang. Baru Facebook, kemudian ada Twitter, ada Instagram. Dulu di Facebook kemudian banyak orderan tuh datang dari luar. Dari luar, teman-teman dari luar Jawa, terutama teman-teman alumni kelautan sama alumni Kesemat, terus sama orang-orang yang peduli sama mangrove sih waktu itu. Jadi ya lumayan sih waktu itu. Berarti masukin gitu ya, masukin produknya juga ke Offline. satu store gitu juga. Jadi modelnya konsinyasi, kita nitip barang, kan kita produk waktu itu kita kembangin terus mereknya kan, bikin logo dan segala macam, terus bikin label, harga dan segala macam. Ya waktu itu ya belajar seluk-beluk tentang clothing line distro kan, waktu itu masih ini banget lah, hits gitu kan. Ya udah kita nitip di, tapi ya nggak belum distro terkenal sih waktu itu kan, masih banyak distro kan. Masih banyak tuh distro. Distroan kecil-kecil, Iya. banyak orang lah punya distro kecil-kecil gitu. Ya udah kita masukin aja ke beberapa distro waktu itu di Pati, di Semarang bawah tuh di Peleburan. Oh iya ya, di Peleburan dulu Banyak tuh. pusatnya distro-distro di situ, banyak toko-toko baju gitu ya. Terus di Ungaran waktu itu ya. Sempet cuan. Hah? Sempet cuan. Kayaknya masih banyak barang yang masih di sana belum balik. Jadi ya kalau dibilang cuan, yang kalau di Mang Rover sebenarnya lebih ke apa ya, lebih ke passion sih, lebih ke kesenangan sih sebenarnya ya. Kalau cuan belum. Enggak. Kalau cuan sih enggak. Kalau cuannya di ini, di teman-teman kalau yang pesan ngadain kegiatan bikin kaos tuh. Itu baru cuan tuh. Pengadaan barang gitu ya, baru dapat ada kerasa lah ya uang. Nah, itu lumayan kalau buat mahasiswa. sekali untung kan bisa 200.000 tergantung jumlahnya ya, tergantung bikinnya. Misalkan bikin 100, kita ngambil kadang 2.000, 3.000 kan lumayan. 200.000, 300.000 kan buat mahasiswa lumayan kan. Banget. Ya lumayan Lumayan banget waktu buat itu. nongkrong, buat jajan, buat keperluan sehari. Tapi kalau dulu belum terlalu banyak kafe kayak sekarang sih. Jadi ya masih hemat lah segitu. Paling buat sehari-hari aja, makan sehari-hari aja. Jajan. Itu sih Mas Ode. Kalau untuk awal mulanya ini, dan kebetulan emang suka dagang sih, kayak orang Padang, pandai berdagang. Apa aja dijual kan? Iya. Selain kaos ada lagi. Selain kaos apa waktu itu? Waktu itu Apa ya? Enggak sih. Enggak ada kaos. Ya enggak. Paling kalau jualan apa? Jualan motor paling apa? Kayak gitu. Cuman buat sampingan. Ya waktu itu kaos, terus jalan sampai lulus. Cuman ya kalau namanya udah lulus kan ya butuh penghasilan lebih besar. Ya udah akhirnya teman ngajakin join waktu itu buka rental mobil. itu Ya denger yang tadi ngomong soal saya ya Mas. Setelah lulus memang butuh penghasilan yang lebih ya. Terus akhirnya Mas Oki memutuskan dengan teman itu coba buka rental mobil. Dan kalau nggak salah di awal-awal waktu buka itu masih renturan gitu ya kalau nggak salah. Iya betul. Itu gimana Mas? Kok ada ide renturan gitu loh? Jadi nah ini Kok nemu celah itu gitu? Oh iya. Jadi sebenarnya semuanya bermulanya tuh ini sih di Kesemat juga semuanya. Ya di Kesemat ya di kampus sih. Maksudnya gini, dulu tuh kita sering ngadain kegiatan, terus pergi penelitian. Itu kan biasanya nyewa mobil. Sambil minum ya Mas? Iya, silakan. Jadi sambil nyewa mobil kan waktu itu. Agak susah gitu. Dapat sewaan mobil di Tembalang tuh agak susah waktu itu sih. Cuman ya waktu itu belum kepikiran juga kalau mau buka rental mobil sih enggak. Beberapa kali nyewa mobil gitu kan ke tempat-tempat persewaan. Agak susah gitu, terus syaratnya agak mungkin ya kalau mahasiswa sih nggak terlalu ribet, mungkin pakai KTM aja terus tinggal motor STNK waktu itu kan. Nah setelah lulus ada teman ngajakin kita waktu itu sama
kebetulan sama-sama suka hobi otomotif. Boleh aku sebut namanya Mas? Apanya? Mas Adit bukan? Bukan. Bukan ya? Oh, beda. Bukan. Anak teknik sipil, anak sipil. Oh, anak sipil. Teman kos kebetulan Temen teman kos. kos. Teman kos. Kos waktu itu aku udah nggak di kantor kan. Waktu itu kan di kantor setahun, habis itu aku ngekos. Ngekos itu udah semester akhir, udah mulai nyusun skripsi sih. Ya udah habis lulus kemudian masih di ngurusin kaos Mangrover, cuman aku mikir mentok gitu loh. Mentok itu dalam arti Segmented banget gitu atau gimana? iya, kayak mau ngembangin tuh ngajak siapa juga bingung, nggak ada tandemnya sih sebenarnya. Oh, yang iya, diajak ini diskusi sih. juga gitu. Iya, yang diajak berakselerasi sebenarnya. Diajak ngembangin, ya udah akhirnya ketemu itu temen, kita nonton pameran Gias waktu itu kalau nggak salah 2000. Apa Mas Gias? Gias. Pameran otomotif itu loh, yang nasional yang di Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta. Kita naik kereta waktu itu. Naik kereta berempat kebetulan sambil main ke rumah temen di Jakarta, pulang. Jadi kita nonton pameran otomotif, pulang dari sana kita ngobrol-ngobrol di kereta, gimana nih nanti kalau misalkan kita buka usaha rental mobil gitu. Kayaknya kebutuhan sewa mobil di Tembalang tuh kayaknya tinggi banget buat segmen mahasiswa. Karena aku juga ngerasain kan waktu itu memang ibaratnya supply sama demand-nya nggak imbang gitu. Permintaannya tinggi tapi supply-nya kecil. Ada, ya. Karena memang kan resiko tinggi kan. Memang udah nentuin pasar, pengennya ya di sini di Tembalang gitu ya. Buat mahasiswa resikonya kan tinggi. Ya udah akhirnya kita nyari-nyari waktu itu, begitu balik ke Semarang kita nyari-nyari tempat rental yang sekiranya bisa diajak Collab itu apa sih? kerja sama renturan itu. Ya udah kita datang kenalin mahasiswa, ini kita kasih lihat KTM-nya, kita kasih lihat KTP-nya gitu. Pertama sih kita nyewa harga normal waktu itu kan, ya kita perkenalan dulu biar yakin gitu. Ya udah akhirnya setelah itu kita karena sering nyewa, kita kasih selisih 25.000. Waktu itu harga standar masih 250 kalau nggak salah. Ya kita jual kadang 275. Yang penting buat ngenalin dulu lah ke teman-teman kayak gitu. Dan itu pun segmen kita cuma teman-teman deket aja. Kuliah doang, teman-teman deket doang gitu. Terus akhirnya dari rentalnya, karena kita sering Mas, ya udah jadi gayung bersambut waktu itu. Jadi udah kamu gini aja, kamu tawar-tawarin ke teman-temanmu. Kan waktu itu kan kita nggak cuman nyediain rental juga, tapi supir juga. Kebetulan aku supir sendiri. Tak supirin. Masih kalau ada temen, kan waktu itu masih jarang ya. Maksudnya orang yang bisa nyupir gitu kayaknya masih jarang kan. Ya udah. Jadi kita kebanyakan ya untungnya kan lumayan waktu itu. Maksudnya nyupirin seharian 100.000 waktu itu ya seneng banget kan. Mulai ada pundi-pundi. Ya meskipun nyupirin teman gitu kan 100.000. Itu udah lulus ya? Itu udah lulus ya kondisinya? Posisi udah lulus. Cuman masih bertahan hidup di Semarang. Gak bisa move on dari Semarang. Ya udah. Akhirnya itu ditawarin, ya udah Mas nanti tak kasih potongan khusus buat sampean. Tambah gitu. ini, tambah semangat. Tambah besar dong potongannya. Ya. Marginnya. Harganya tetap dapat potongan. Ya udah, jadi kita bisa jual ke teman-teman tuh harga rentalan normal 250 itu sih. Dan kebetulan waktu itu memang rentalan yang kita temuin tuh stoknya banyak. Dan memang banyak orang pada ngambil ke situ. Sampai sekarang masih ada? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Kayaknya udah agak ini sih, agak redup. Maksudnya nggak sebanyak dulu kayaknya. Soalnya sekarang kan udah rumahan kan banyak kan, rentalan rumahan orang satu komplek gitu kadang ada yang punya usaha rental. Kadang satu komplek perumahan aja kadang 2 lebih dari 1 gitu. Kayaknya sih yang tempat yang dulu itu kayaknya udah nggak begitu, stoknya kayaknya udah nggak begitu banyak. Akhirnya dari pengalaman Mas Oki dan teman-teman di Renturan itu, Mas Oki kan menggali pengalaman juga di situ. Akhirnya memutuskan juga nih kayak pengen nih punya mobil atau sendiri atau gimana? Iya ternyata duitnya lumayan gede soalnya.
Gimana Mas Oki? Tadi sampai ceritanya sampai Mas Oki akhirnya bisa berhasil mendp mobil karena hasil tabungan, terus ditambah sama penjualan motor ya, motor sempat dijual juga buat DP satu mobil waktu itu. Ya pokoknya waktu itu ya nekat gitu. Gimana caranya ya, selisih berapa lah, 3 bulanan lah ya waktu itu. Ya udah nekat karena waktu itu tuh kayaknya itu akhir, kalau nggak salah seingat saya itu akhir tahun 2013 kalau nggak salah. Jadi kan Natal tahun baru kan, momennya Natal tahun baru dan momennya pas. Terus kemudian akhir tahun kan biasanya banyak yang nawarin tuh ada potongan kan biasanya di apa showroom mobil tuh kan biasanya akhir tahun banyak diskon biasanya kan. Ya udah momennya pas kita ngambil mobil waktu itu. Ya udah kita ambil berapa tahun waktu itu ya, 4 tahun apa berapa gitu kan. Pokoknya ya sekiranya kan kita punya datanya semua nih, kira-kira nih nanti bakal mampu nggak ngangsurnya gitu. Balikin uangnya. 4 tahun berarti ya? Dan waktu itu masih kecil lah, masih di bawah 4 juta gitu angsurannya. Dan kita tuh data selama 3 bulan itu bisa satu unit itu bisa menghasilkan di atas 4 juta gitu. Jadi ya waktu itu juga kita masih mikir nggak ngambil untung dulu. Yang penting dapat mobil, yang penting dapat mobil. Ya, itu. Yang penting kita kuat ngangsur dan itu mobil kita sendiri, nggak minjem orang lain. Meskipun baru satu, terus kita juga kan bisa dapat penghasilan dari nyupir gitu sih. Dan berhasil Mas 4 tahun itu survive mobilnya. Alhamdulillah ya berhasil semua. udah pada lunas. Sekarang mobilnya udah nggak tahu kemana. Jadi mobil-mobil generasi pertama sekarang udah dijual, udah lama dijualnya. Pokoknya begitu lunas kita jual. Jadi 4 tahun nggak nyampe 6 bulan. Belum Arjuna Ren belum ada. Arjuna itu udah ada. Udah Arjuna. Udah langsung pakai nama Arjuna waktu itu. Kebetulan kan temanku dia relasinya banyak. Maksudnya relasi banyak tuh teman-teman yang suka nyewa mobil. Dia di bagian lapangan. Jadi kita bagi tugas. Ya? Jadi kita waktu itu bagi tugas. Aku karena belajar dari kaos, maksudnya dari marketing ya. Dulu ya kalau mungkin sekarang dibilang digital marketing lah. Jadi mulai bikin Twitternya, terus pokoknya aku ngurusin dapur lah. Ngurusin dapur, aku mulai bikin promosi online, terus sama SOP, pembukuan dan segala macam, berbekal pengalaman dari kaos itu ya. Kesemat. Dari kaos itu juga. Ya udah aku bikin SOP karyawan dan segala macam itu di situ. Tandemnya gitu. Berdua tadi akhirnya nemuin tandem ya Mas? Ya akhirnya berdua. Terus lambat laun nambah mobil lagi. Pokoknya kita kumpulin nggak gajian. Waktu itu nggak gajian dulu, yang penting bisa ngangsur. Terus kita punya saldo, terus akhirnya lambat laun kita kewalahan, terus ngerekrut karyawan gitu. Waktu itu sih masih di kos sih. Kita kan kebetulan kos-kosan di pojok, ada lahan parkir ya cukup buat 3 mobil itu cukup lah. Parkir mobil di kosan. Iya, ya udah kita manfaatin aja. Gitu. Terus waktu itu tadi nyenggol Adit, ya udah waktu itu Adit baru selesai jadi pengurus, tak tawarin. Gimana Dit? Adit tuh di kelas berarti ya? Adik kelas. Di kelas ya. Gimana Dit, ikut aku Dit kalau mau di rentalan. Tapi kerjanya nyupir sama nyuci mobil, sama nganter-nganter mobil. Ya udah dia mau, kosanmu pokoknya gratis, gajian. Wah gajiannya piro, gue sementing gajian. Karena waktu itu emang kewalahan sih gitu. Soalnya kan jam-jam rental mobil itu kan tengah malam ya. Jadi tengah malam kan, dari tengah malam balik ke tengah malam lagi. Jadi kadang kalau weekend itu atau ini kerjaannya tuh numpuk di situ. Kalau free siang kan free. Malamnya nganter mobil, jadi jemput mobil. Cocok kalau buat mahasiswa, siang kuliah ya kan. Malam mulai kerja. Terus weekend kan, kebanyakan seringan weekend. Kalau weekday kan enggak terlalu mengganggu perkuliahan sih. Berarti akhirnya bertiga tuh ya. Oki, Sadit sama temannya Mas Oki. Ya. Adit kayaknya jadi karyawan yang pertama mungkin.
Oh, karyawannya mulai dari ini junior. Iya. Juniornya sendiri. Iya kan aku, waduh, temanku kualan, aku juga kualan gitu kan. Kadang ya udah, akhirnya aku memutusin cari orang gitu sih. Terus akhirnya tambah lagi jadi punya berapa karyawan waktu itu, punya 4 karyawan kalau nggak salah. Karyawan tahun 2015 itu Iya 16. ya 2015, antara medio 2015 2016 lah. Itu udah punya, terus nambah mobil ya udah. Itu udah sampai sekarang. Sekarang udah berapa unit Mas berarti? Sekarang ready berapa unit? berapa ya? Kalau ngelola ya, bukan karena mobil bukan punya aku sih. Oh, ya. Jadi semenjak aku DP 1 mobil terus ngumpulin tuh, kemudian ada investor ya, aku nawarin saudara-saudara sih Yang mau ya. yang Ini mau. prospeknya kayak gini gitu. Soalnya kan ya nawarin, kalau ke orang lain kan kadang ya ada yang percaya ada yang enggak kan. Iya. Susah namanya orang apa, uang gede kan, lumayan gede mobil kan. Ya waktu itu sih was-was juga waktu pertama kali buka, mutusin rental mobil, cuman ya ini resiko gitu. Ya udah kita putusin. Terus kalau sekarang berapa ya, kita ngelola 10-an mobil sih. Kemarin 12 sempat. Wih. 12, cuman yang 2 tak balikin leasing karena Covid. Udah nggak kuat ngangsur. Ya udah, daripada pusing kita balikin aja ke leasing. Sekarang ada 10 kalau nggak salah. Wih, ada 10 ya. Ada 10 unit. Terus Gitu. temennya Mas Oki yang satu jadi Nah, waktu itu kebetulan ya agak tragis juga sih. oh enggak Biasa apa-apa. namanya Di-spill enggak apa nih? namanya bisnis ya. Iya. Tapi baik sih, maksudnya enggak terus kita ini enggak. Cuman memang jadi akhirnya aku sendiri yang ngelanjutin. Ya. Jadi waktu itu ceritanya itu apa namanya? Nggak tahu dia itu waktu itu mungkin butuh apa gitu kan. Maksudnya mungkin butuh uang. uang atau apa gitu. Ya. Nggak tahu juga waktu itu. Ya memang waktu itu ini sih terlalu bersemangat sih dia waktu itu, bersemangat terus Ambisius. mungkin terlalu bersemangat. Terus waktu itu musim KKN kan, KKN, terus dia tuh nyupir dari pagi sampai malam, terus malamnya tuh dia kecelakaan tapi nggak meninggal. Kecelakaan, insiden, dan itu pakai mobil orang, bawa pickup. Itu sampai benerin sampai berapa belas juta gitu. Tengah malam itu aku ditelepon sama dia, kaget kan, aku kecelakaan gitu di daerah sana Sayung waktu itu. Kena musibah itu. Ngantuk dia. Jadi itu seharian tuh dia udah berapa PP narik ke tempat lain. Jadi ya itulah yang akhirnya tak pakai buat pelajaran ya, maksudnya keselamatan tuh lebih penting gitu kan, daripada kalau udah terlanjur kejadian kayak gitu. Akhirnya kita nggak bisa ngover kan waktu itu, karena memang baru awal-awal orang masih baru setahun kan, nggak bisa ngover ininya ngover buat benerinnya. Akhirnya dia mutusin buat cari pekerjaan lain, maksudnya nyari tambahan pekerjaan lain buat itu, buat memperbaiki itu gitu kan. Karena memang perusahaan ya nggak bisa ngover waktu itu. Ya udah, akhirnya dia kan harus tanggung jawab sama yang punya mobil kan. Ya. Gitu. Akhirnya di persimpangan jalan loh. Akhirnya dia nggak banyak ngurusin Arjuna lagi. Akhirnya lama kelamaan gitu kan. Ya udah. Gitu. Akhirnya aku sendiri yang lanjutin karena. Tapi sempat ngomong gitu kayak, maksudnya dengan Mas Oki Ya. atau ada omongan atau tiba-tiba memang kontribusi dia berkurang? Ya lambat laun berkurang aja sih dia. Bener. Terus ya udah, karena aku masih punya tanggungan harus ngangsur mobil. Orang itu waktu itu juga masih baru jalan, ya belum ada setahun sih. Belum ada maksudnya dari sejak ngambil mobil itu kayaknya ya setahunan lah gitu kan. Ya udah, akhirnya aku nyari tambah orang lagi, makanya terus nyari karyawan lagi. Ya udah, dia akhirnya nyari kerja di tempat lain kan udah. Terus lulus ini juga karena dia kan belum lulus waktu itu, jadi banyak ngurusin kuliahnya juga gitu. Karena aku yang posisinya udah lulus,
yang santai ya udah. Jadi akhirnya dia konsentrasinya ke pecah aja, jadi nggak fokus ngurusin Arjuna. Jadi ya udah full taurusin semua. Akhirnya Mas Oki juga kan terakhirnya itu ya semuanya Mas Oki. Iya. Terus Ya udah sampai sekarang ini udah tampil alih sekarang udah gitu Mas Ode kalau masalah rental mobil. tapi pernah nggak sih Awal Mas mulanya. maksudnya ya memang kan ini nyambung terus ya dari mahasiswa habis itu kena rent to rent sampai akhirnya bisa beli mobil sendiri. Pernah nggak di tengah jalan kepikiran usaha yang lain gitu, maksudnya nekunin usaha yang lain karena kan kita tahu juga usaha perentalan kan berisiko tinggi Mas. Kalau sering dengar ceritanya mobil Ya. bisa dibawa kabur. Ya Kalau kecelakaan dan kita misalkan nggak asuransi itu Iya. mobil gimana nanti? Itu Ya. kan resikonya gede banget Mas. Kenapa kok akhirnya Mas Oki sampai sejauh ini bahkan Mas bisa menjalankan 10 sampai 12 mobil gitu. Iya sih selama berarti berapa tahun ya? 8 tahun ya, 2013 sampai sekarang 2021, 8 tahun. Kalau bahas masalah 3D apa mobil dibawa kabur atau kecelakaan ya itu resiko. Ya Sering berarti Mas. udah sering banget. Ya udah harus ya memang siap sih. Ya mungkin pertama kita ini ya mungkin down gitu. Maksudnya aduh gimana nih gitu. Cari solusinya, cari jalan keluarnya ketika mobil kita tuh dibawa kabur. Maksudnya ini nanti nanganinnya, ini yang jarang teman-teman denger di luar sana nih. Ini nggak apa-apa Mas, coba diceritain. Gimana nih nanganinnya gitu ya. Ya udah waktu itu ya udah alami aja. Maksudnya gini. Tahun berapa ya pertama kali waktu itu Mobil dibawa kabur ke mana itu Mas? Pertama kali itu dibawa kabur ke Tangerang, daerah mau sana. Padahal nyawanya di Semarang. Nyawanya di Semarang. Itu aku sama Adit itu ngejar ke sana. Ya mungkin karena masih rezeki ya udah apa namanya ketangkep di sana di Tangerang Ada tracking sana. GPS-nya di mobilnya. Ya pastilah ada, cuman itu kan nggak ngejamin ya. Tapi itu pertama kali yang wajib ya itu harus paling nggak minimal itu udah ada. Cuman kalau kadang orang niat jahat yang sindikat, ya makanya pertama sih kalau masalah rental mobil ya tips buat temen-temen kalau mau buka rental mobil. Ada tipsnya. Ya, Ada tipsnya. pastikan. Tips nih, tips untuk kalau teman-teman buka rental mobil. Yang pertama Mas, Pastikan data usernya, data konsumennya sih pastinya. data orang yang mau nyewa ya. Data orang yang mau nyewa tuh pastikan bener-bener valid ya gitu sih. Kalau ragu mending nggak usah, jangan gitu. Sampai hafal Mas tahun yang Jadi lama-kelamaan akan kita dari cara bahasa dia ngomong mau order atau dari pergerak-geriknya, dari gesturnya dari lama-lama gesturnya kita udah tahu. kita hafal gitu. Kalau Ini kalau orang orang niat jahat. jelek. Jadi itu akan tahu. Tapi ya gimana ya, ada ya kan akhirnya aku banyak ketemu teman-teman yang punya usaha rental kan juga pada datang Sharing-sharing juga ya. Sharing gitu. Ya banyak yang akhirnya punya mobil 1, 2 menyerah, mobilnya hilang, amblas gitu. Jadiin Ya dibawa kabur jadiin ya udah, itu resikonya sih, resiko utama itu. Cuman ya aku mikirnya gini, ya kalau memang rezeki kita ya udah itu akan balik ke kita, yang penting kita udah usaha. Yang penting ini sih, karena aku dulu mikirnya gini, mulainya kita dari nol gitu. Ini semua yang aku dapetin itu Dari nol. meskipun dengan kerja keras ya udah aku pasrahin aja. Jadi makanya kalau nggak gitu nanti kita kurus. Mikirin ya, jadi malah nanti akan kepikiran terus malah jadinya. Makanya ya udah, segala resiko kita ambil gitu tawakal. iyalah gitu. Jadi misalkan nanti sewaktu-waktu memang mobil itu dibawa kabur dan nggak kembali, ya udah kita pasrah aja lah gitu sih. Pernah nggak sih Mas berpikiran waktu mungkin di tengah-tengah Mas Oki kena musibah nih, entah mobilnya pernah, kalau kecelakaan pernah ya? Kecelakaan pernah, Dibawa kabur pernah, bawa kabur pernah, digedein pernah Mas? pernah. Pernah nggak berpikir kayak aduh
adalah lain asetnya dijual aja, tak Iya. usaha yang lain gini. Kayaknya pernah nggak ada satu titik hampir menyerah gitu? Kayaknya enggak pernah Nggak sih. pernah ya? Nah, enggak pernah. Kayaknya enggak ada di kamus aku Guys. ya. Pokoknya sikat gitu. Iya. Itu haknya Mas Oki ya. Ya itu tadi kembali lagi tadi itu ya udah kalau memang nanti enggak rezeki ya udah. Ya yang penting lanjut. Yang penting kalau masih ada yang buat dijalanin, berarti mobilnya masih ada yang buat direntalin ya. Bisa balik lagi kok gitu ya. Ya kita jalanin yang ada. Gitu sih. Kecuali nanti memang pasarnya udah nggak ada ya, maksudnya udah nggak ada orang mau nyewa mobil atau apa ya, mungkin aku berpikir untuk ya kalau berpikir untuk usaha lain ada. Iya. Cuman aku nggak akan nutup itu gitu. Iya. Ya aku akan paling akan nambah bidang lain. Cuman sekarang mau nambah apa? Kan sempat lihat statusnya Mas Oki ini. Mending jual martabak cuan atau jualan Buka kopi tapi nggak cuan, Nggak tapi cuan. gengsinya besar. Iya. Ya makanya itu. Kadang kan gini, orang nurutin gengsi ya, nurutin Keinginan. idealis gitu. Iya tuh. Idealis. Ini aku passionnya tuh misalkan di kafe apalah gitu kan. Cuman ya itu tadi kayak aku tadi kan. Passion mungkin aku idealis mau ngembangin kaos Mangrove. tema mangrove gitu. Ya. Cuman kan aku harus mikirin juga buat diri aku sendiri Iya. gitu, buat kehidupan aku sendiri kan. Iya. Kalau memang mentok nggak bisa dikembangin ya udah, aku harus cari jalan Yang lain. ninja. Harus cari jalan lain buat ya aku harus mikirin diriku Iya. sendiri juga Iya. gitu kan, karena Iya. memang kan nanti juga bakal punya keluarga, bakal punya ini yang harus namanya cowok kan harus tanggung jawab kan, ya udah jadi ya kayak gitu sih. Apa namanya kalau kata orang tuh jangan idealis kalau perut kamu masih lapar gitu. Oh iya. Cuman kalau bagi orang-orang yang kuat ya nggak apa-apa sih kalau mau masih mempertahankan idealismenya. Yang penting kalau aku sih realistis, tapi yang penting jangan sampai merugikan orang lain gitu aja sih. Oke. Gitu sih Mas Edo. Ngomong-ngomong soal idealis nih Mas. Nah, gimana? Ada nggak sih Mas? Pasti kan ada ya suka duka menjadi wirausaha. Maksudnya ada orang yang memang dia dengan kesehariannya punya rutinitas bekerja di suatu perusahaan atau bekerja dengan orang lain. Tapi ada orang juga yang lain dia memberi pekerjaan buat orang lain. Nah, itu sebagai Mas Oki yang memberi pekerjaan kepada orang lain, sebenarnya ada nggak suka dukanya? Sukanya apa yang paling kayak ini loh, kamu nggak akan dapetin nih kalau nggak jadi wirausaha. Terus dukanya juga apa? Suka dukanya apa ya? Senangnya sih paling bisa gimana ya? Bisa ngasih ngasih jalan rezeki orang sih sebenarnya. Kalau kita usaha ya. Maksudnya kan kita membuka lapangan kerja gitu kan buat orang lain. Ya udah paling itu maksudnya tuh seneng kadang karyawan kita bisa menghidupi keluarganya. juga. Jadi impactnya kan nggak cuman ke karyawan kita tapi ke keluarganya ke anaknya, dia juga istrinya gitu juga. kan gitu. Terus dulu aku juga punya pikiran gitu kan, belajar dari beberapa motivator gitu kan, apa namanya, ya kamu harus sukses dulu gitu, harus punya uang banyak dulu baru nanti kamu bisa baru kamu kalau mau idealis baru bisa benar-benar idealis. Kalau kamu pengen menjalankan misi sosialmu atau misi lingkunganmu gitu kan, ya udah kamu harus benar-benar harus mapan dulu. Secara finansial kamu harus kuat dulu gitu. Baru nanti kamu akan tulus nanti. Jadi nanti kamu kalau kerja di sosial atau kerja di lingkungan itu kamu udah nggak akan mikirin upah atau bayaran gitu. Jadi memang benar-benar kamu bisa pure tulus buat ngasih gitu aja sih. Makanya aku mikir ya udahlah aku putusin buat apa namanya, bener-bener kerja dulu, ngasilin duit banyak, nanti target usia sekian aku udah nggak perlu kerja,
biar uang yang kerja buat saya Wih. gitu kan, biar aku nanti bisa menjalanin apa yang dulu sempet tak cita-citakan kayak gitu. Misalkan makanya aku dulu kan sempet bantu-bantu di Kesemat kan, setelah di Kesemat kan biasanya ada alumni atau apa yang Iya. punya project-project di mangrove kan, Iya. kayak gitu. Cuman kan kadang kita mikirnya ya kalau kita kayak gitu terus peran kita nggak akan bisa besar, dan mungkin kita akan gimana ya, di belakang mungkin ada grundel atau apa kalau kita ikut orang, maksudnya kan Iya. dengan entah bayarannya kurang atau apa, karena kita memang masih mikirin diri sendiri gitu kan. Kalau kayak gini ya, kalau aku diminta bantuan kerja misalkan sosial atau lingkungan, ya udah aku nggak akan nanya bayarannya piro gitu. Iya, iya. Jadi ya udah terserah mau lu bayar berapa juga. Yang penting keluarga aku sekarang udah cukup, ibaratnya aku nggak nyari bayaran dari situ, aku masih bisa menghidupi keluarga gitu. Oke. Itu kayak apa ya? Sesuatu yang mendorong Mas Oki terus untuk ada di wirausaha Jalur gitu ya. wirausaha. Terus ngomong-ngomong tentang ini Mas, misi sosial tadi ya. Nah, ini sudah mau ke arah situ nih. Ini sudah ke arah sini juga, enggak apa-apa ya. Gak apa-apa ini nggak apa-apa, lama panjang nih. Ini kan sepertinya Mas Oki ini dalam perjalanan ke misi sosial. Ya. Saya dengar nih kemarin Mas Oki kan dari Pati ya. Dari Pati. Ada misi sosial ingin membangun dalam tanda kutip rumahnya gitu. Dengan berbagai kegiatan. Terus kalau nggak salah Mas Oki ini sebagai koordinator apa? Koordinator apa? Milenial muda Jawa Tengah. Oh, generasi bukan generasi. Gerakan milenial Indonesia Jawa Tengah. GMI Jawa Tengah. Itu apa? Terus kegiatannya apa nih? Kayaknya sibuk banget nih. Di akhir-akhir ini Mas Oki ini lumayan sibuk di Pati. Saya pikir ngurus rental ya, ternyata enggak teman-teman. Ada yang diurus yang lain. Enggak Mas Oki, misi sosialnya gimana nih Mas Oki di Pati? Aduh, perlu diceritain ya ini ya. Ya, jadi berlanjut tadi ya. Jadi aku memang dulu punya cita-cita setelah target usia 30 itu aku udah bebas finansial dalam artian tadi aku nggak kerja pun uang ada kerja buat saya gitu, ada pemasukan gitu, meskipun nggak besar cukup lah buat hidup sederhana, yang penting cukup gitu kan. Ya udah, kemarin kalau ngomongin GMI GMI itu sebenarnya lahir kemarin waktu pilpres. Oh iya, waktu pilpres. Jadi memang sosial kepemudaan aku pengen nyoba hal yang baru sih sebenarnya, karena memang kayaknya seru nih di politik gitu kan, dan aku nyari sesuatu yang menantang gitu. Nah, GMI itu sebenarnya kemarin itu seperti gerakan milenialnya tim nomor 2 Prabowo Sandi waktu itu. Aduh, gak apa ngomongin nggak apa-apa lah kan, itu udah selesai ya kan? Nggak apa-apa kan, udah selesai, ya kan, udah selesai, nggak ada ininya lagi kan. Sekarang kan udah bersatu ya kan. Oh iya, iya. Prabowo Sandi kan udah jadi menteri sekarang. Gitu. Jadi waktu itu cari hal-hal yang menantang, hal-hal baru sebenarnya. Lewat jalur apa? Kayaknya lewat jalur politik seru nih. Dan kebetulan Sandi kan, Bang Sandi itu kan aku sebelum jadi termasuk waktu merintis usaha itu kan aku juga sering denger namanya, juga sering quotes-quotesnya kan aku sering ngikutin gitu kan. Wirausaha kan karena memang dia basicnya pengusaha kan gitu. Ya udah, akhirnya kayaknya menarik nih kalau aku ikut di sini di dalamnya gitu kan, kali aja dapat relasi yang lebih besar nanti kan, sambil membangun relasi juga kan gitu. Ya udah, akhirnya ketemulah anak-anak muda waktu itu di Semarang waktu itu kan. Di Semarang. GMI Semarang tadinya. GMI Semarang kota. Waktu itu belum sampai ke Jateng saya kan. Di Semarang, ya udah, karena momennya waktu itu pilpres, akhirnya cepet jalannya gitu, akselerasinya cepet. Karena
kita kenal orang-orang pusat gitu, orang-orang partai, aktivis-aktivis mahasiswa, organisasi yang punya kepentingan untuk memenangkan Prabowo Sandi waktu itu. Jadi banyak ketemu, banyak masukan baru sih ke otak gitu kan. Input ya. Jadi nggak semata-mata waktu itu pengen, ya memang misinya memenangkan, cuman akhirnya kita ketemu orang-orang, ini orang yang tulus nih, ini ada orang yang benar-benar berjuang gitu kan. Udah akhirnya dari situ Semarang udah bisa tak lepas, dipegang orang lain, aku diangkat ke Jateng akhirnya waktu itu, karena memang kan Semarang ibu kotanya Jawa Tengah. Ya udah Jawa Tengah waktu itu kosong, ya udah saya diminta buat ngisi di Jawa Tengah gitu sih. Tapi sekarang vakum, nggak ada kegiatan, udah selesai pilpres, udah selesai. Udah selesai. Terus ya udah, karena memang kayaknya seru di politik kemarin, momen pilkades. Ya salah satunya dulu aku punya bayangan gini, nanti kalau misalkan aku berhasil memenangkan Prabowo Sandi gitu, aku bisa punya relasi link untuk bangun desa. Sebenarnya sih ke situ sih. Yeah. Jadi pengen ngangkat potensi desa sebenarnya waktu itu kan, karena memang kan tak lihat visi misinya juga buat desa waktu itu bagus kan. Maksudnya kita ketemu karena kita ketemu berbagai macam orang dari berbagai daerah waktu itu, dari seluruh Jawa Tengah. Dan sekarang kalau kegiatannya vakum, cuman hubungan sama GMI seluruh Indonesia karena waktu itu kita ada rakornas gitu. Sekarang sih masih, cuman emang nggak ada kegiatan karena COVID kan. Jadi ya kita komunikasinya lewat online doang selama ini. Cuman nanti nggak tahu, nanti kalau ada rencana, kemarin sih mau ada rakornas lagi. Jadi ya udah, akhirnya ketemu orang seluruh Indonesia, koordinator masing-masing daerah, terus cerita bagaimana kondisi di daerah mereka masing-masing, potensinya, hambatannya dan segala macam. Ya itu jadi nambah wawasan buat kita sih. Itu sebenarnya banyak sih yang ilmu yang didapat. Gitu sih Mas Ode. Mantap. Terus ya udah, akhirnya sekarang karena GMI udah nggak ada kegiatan, ya udah. Terus kemarin kebetulan ada momen pilkades, om saya maju, ya udah bantu om. Kalau udah mungkin dapat ini ya, dapat ilmu-ilmu betul sekalian lah. Karena punya pengalaman kemarin di pilpres gitu kan, itu bener-bener pilpres kemarin tuh nyedot energi dan pikiran banyak banget itu kemarin. Gila emang. gila Tapi jadi nggak panjang kan, itunya panjang kan, waktu itu kan masa kampanye ini kan panjang gitu. Terus di medsos kan keras banget gitu. Ya, polarisasi ya antara ininya ini parah sih. Ya kan. Jadi kalau dibilang sama pilkades, ya sebenarnya nggak ada apa-apanya sebenarnya. Tapi polanya mungkin mirip ya, polanya. Mirip ya, cuman kan kalau mau pelajari polanya itu. Cuman kan kalau di kampung kan ya medsos ada sih, cuman kan orang kita masih sering ketemu ya, mungkin agak masih orang mau frontal, mau ngejelek-ngejelekin atau gimana kan, nggak kayak di kalau medsos kan orang nggak tahu ini siapa. Main asal ini kan menghujat gitu kan. Kalau di kampung kan masih ada tenggang rasa, gotong royong dan apapun, meskipun nanti ini kan selesai mereka akan berbaur lagi jadi tetangga gitu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya masih adem ayem pilkada sebenarnya. Gitu sih. Terus sempat juga melihat Mas Oki juga ini ya, menuangkan pikiran-pikirannya juga dalam rancangan desa gitu ya, bagaimana potensi desa Mas Oki, kemudian apa yang bisa dikembangkan. Terus selain itu kayaknya lagi senang ini juga ya Mas, lagi senang sepak bola juga ya, ngembangin Malwapati. Iya, kan jadi kesana ya.
Ya sih sebenarnya sih berurutan sih. Jadi memang ya itu tadi tak bilang setelah nanti aku udah cukup gitu Cukup. kan punya penghasilan ya Ini kan udah aku nyambung ya pengen, nanti dari iya, wirausaha sampai aku pengen ngelakuin apa yang dulu tak cita-citain. Jadi waktu kecil aku suka main bola, terus mungkin zaman dulu nggak ada yang memfasilitasi, dalam artian dulu fasilitas kan masih minim, nggak ada support lah gitu kan. Terus ya udah sekarang karena memang ya bisa dibilang finansialnya cukup, ya udah karena ada semangat anak-anak di desa pengen maju, ya udah kita dukung gitu aja sih sebenarnya, sebatas itu aja. Biar nggak kayak aku dulu gitu, Oh, iya, pengen pengen punya impian tapi tapi nggak nggak ada ada yang wadahnya. mendukung Iya, gitu iya. kan. Ya udah sekarang biar mereka ini lebih semangat lagi karena ada dukungan kayak gitu sih sebenarnya. Oke Mas Oki, nggak kerasa nih kita dari tadi ngobrol panjang lebar. Nah, Nah, mungkin terakhir Mas Oki, ya ada nggak tips and trick buat teman-teman yang mau mulai wirausaha di luar sana? Eh, apa yang harus disiapkan seperti itu untuk menjadi seorang wirausaha seperti Mas Oki? apa ya? Kalau wirausaha dibilang ini nggak ini sih aku ya. Belum ahli lah, maksudnya tuh masih kelasnya masih kroco lah sebenarnya. Orang aku juga yang penting tuh cukup buat hidup sederhana gitu, nggak yang penghasilan gede-gede banget kayak orang-orang gitu kan. Ya paling kalau mau bangun ya passion pasti. Satu passion ya, mungkin hobi karena aku dulu hobi otomotif, jadi kita jalaninnya satu Senang juga. senang gitu kan. Senang, kedua ya itu tadi apa namanya, cari yang kira-kira punya peluang pasarnya itu besar nanti. Jadi sesuatu yang jarang dilakukan oleh orang lain, maka ambillah itu resiko itu gitu. Ya, ya. Yang jarang dikerjakan oleh orang lain. Berarti melihat sesuatu yang tidak terlihat ya, potensi-potensi itu ya. Betul. Jadi jangan yang Udah umumnya banyak. lah. Ya kalau umumnya kita harus siap, kalau kompetitornya banyak ya kita harus siap. Kompetitif Ya, gitu loh, kompetitif. maksudnya kompetitif, kita harus inovasi dan segala macam gitu kan. Ya. Gitu. Ya itu sih sebenarnya, kalau kita harus pintar-pintar baca peluang di sekitar kita aja sih sebenarnya gitu. Terus passion ya udah, terus nanti akan sambil jalan kita belajar manajemennya, belajar administrasinya, sistemnya kita bangun gitu ya. Sebenarnya pengalaman organisasi lah, kita mengorganisir orang, mengatur SDM, sama terus mengatur waktu, mengatur keuangan. Jadi ilmu manajerialnya sih yang memang yang masih digunakan sampai saat ini, yang harus benar-benar diasah gitu sih. Oke Mas Oki, terima kasih banyak. Kita udah sampai di penghujung bincang alumni. Ya nanti selepas dari ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Lebih panjang tadi ya, misi sosialnya. Oh ya, tak pikir mau bahas desa. Cuman waktunya nggak cukup ya, kayaknya panjang banget. Oh ya. Jadi seperti itu teman-teman semua. Bincang alumni episode 10 dengan Mas Oki Yuripa Pradana. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Salam Mangrover. Semangat Mangrover.